سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid As-Salam yang dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah di bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan berbagai amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kemudian kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk kemudian datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan waktu yang berharga ini untuk kemudian kita pergunakan dalam rangka thalabul ilmi. Karena urusan thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu kemudian tidak terbatas pada umur, tidak terbatas pada strata pendidikan. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu tidak bisa hanya ketika masih SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, udah selesai ya. Tapi menuntut ilmu itu menjadi satu kewajiban yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib. Artinya kalau ada orang yang tidak mau menuntut ilmu, maka sama saja dia meninggalkan kewajiban. Sama saja kemudian dia apa kalau meninggalkan kewajiban jadinya dosa. Maka ibu-ibu jamaah rahimahullah, mari kemudian kita niatkan datangnya kita ke tempat ini salah satunya untuk thalabul ilmi. Meskipun mungkin ada niatan yang lain, tapi jadikan yang paling utama niatannya untuk thalabul ilmi. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau kemudian menjanjikan, apa janji Nabi bagi orang yang menuntut ilmu? Majtama'a, siapa yang berkumpul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah apa bukan? Rumahnya Allah. Siapa yang ngaku punya pribadi? Tidak ada yang berani. Yatluna kitab Allah, yang mana kemudian di rumah Allah itu dibacakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dibacakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian dipelajari di dalamnya. Jadi beda antara hanya kumpul-kumpul di masjid saja dengan kemudian kumpul di masjid yang di dalamnya
ada kegiatan mencari ilmu. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa kemudian janjinya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Salah satunya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka yang berkumpul di rumahnya Allah untuk menuntut ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Jadi kalau cari ketenangan ya carinya majelis ilmu. Cari tenang, jangan susah-susah, jauh-jauh. Di rumahnya Allah disediakan, apalagi kemudian di masjid ini insya Allah secara rutin dimaksimalkan ini waktu kita untuk banyak-banyak thalabul ilmi. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita insya Allah pada pagi hari ini terkait maksimalkan Ramadan ini. Kalimat yang mungkin sering kita dengarkan, bahkan bisa jadi kita ucapkan, tapi ternyata seperti tidak ada perbaikan di setiap tahun ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin dari kita ada yang sudah 30 tahun ketemu sama bulan Ramadan misalnya. Ada yang sudah 50 tahun, 70 tahun ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi sepertinya kok biasa-biasa saja. Ramadan yang sekarang sama kamu kemarin koyok podo lain. Seperti tidak ada yang berbeda, seperti tidak ada peningkatan, seperti tidak ada sesuatu yang kemudian bisa merubah kehidupan dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Padahal Ramadan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya itu sebagai syahrul tarbiyah kata para ulama, yaitu bulan untuk bertarbiyah, ditarbiyah, bulan untuk belajar. Ya, bulan untuk belajar, untuk kemudian dipraktekkan di 11 bulan yang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian kita coba tata ulang. Sekarang sudah hari yang berapa Ramadan? 14 hari. Sudah setengah perjalanan ini. Kira-kira masih istiqomah tidak tarawih? Kira-kira masih terawih baca Qur'annya istiqomah tidak? Insyaallah. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan pelajari bagaimana kita maksimalkan waktu di bulan Ramadan selama 24 jam penuh. Tapi ini waktunya saya jam berapa? Setengah 10. 1 jam saja tidak ada. 1 jam saja. Materi kita bagaimana memaksimalkan 24 jam. Kira-kira cukup apa enggak? Kalau enggak cukup nanti jangan bisa baca bukunya sendiri. Kita lanjutkan dulu. Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sempat ada kontroversi terkait wanita haid boleh berpuasa. Ini ada kabar terbaru ya. Dan flyernya ini tersebar di media sosial, di Instagram, di antara wanita haid boleh berpuasa. Ini kalau kemudian seseorang yang dia tidak berusaha untuk mengecek terlebih dahulu benar tidak perkataan seperti ini bisa jadi bahaya. Ya. Apalagi ngapunten bapak ibu yang sudah berumur misalnya, baru pegang HP di umur 40 misalnya, ya. Kemudian setiap kali ada perkataan yang baik, apalagi kalau dibumbui dengan ayat Quran atau hadis Nabi, perkataan ulama langsung bisa, langsung dibaca. Ya. Ini bahaya.
Karena apa? Tidak semua yang kemudian kelihatannya itu Islami, kelihatannya ini, ini bagus ini, ini ada ayatnya, ada hadisnya, ini ada perkataan para ulama. Itu kemudian tidak semuanya harus selalu langsung kita sampaikan. Karena seorang muslim itu kemudian diajari, setiap kali ada informasi, setiap kali ada berita harus di cross check, harus diteliti dulu, benar tidak ini informasi. Kalau tidak bisa ngecek sendiri, ditanyakan kepada orang yang ngerti. Ya, jadi seperti itu. Maka jemaah rahimahullah, dalam hal ini, di antara alasan kenapa sampai kemudian flyer terkait wanita haid ini boleh berpuasa, yang bikin flyer ini kemudian beralasan tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang melarang perempuan haid berpuasa. Ya. Yang kedua, Nabi hanya melarang sholat bagi perempuan haid dan tidak melarang puasa. Artinya minta yang kemudian perkataan secara tegas langsung di dalam Al-Quran terkait tidak bolehnya perempuan haid itu tidak ditentukan. Ya. Tapi kemudian MUI diantaranya itu kemudian memberikan klarifikasi. Ya, diantaranya melalui hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Aisyah itu? Istrinya. Beliau katakan, kami pernah kedatangan hal itu, maksudnya datang bulan itu. Aisyah mengatakan, maka kami diperintahkan mengqadha, mengganti puasa, dan tidak diperintahkan mengqadha atau mengganti sholat. Jadi dalam hadis sudah ada. Cuman karena bisa jadi kurang informasi saja sampai kemudian ada pelajaran yang seperti itu. Maka apa kemudian pelajarannya bagi kita, ibu-ibu jamaah rahimahullah, menuntut ilmu itu penting. Mengecek kebenaran berita itu penting. Berhati-hati ketika menyebarkan berita itu penting. Karena jangan sampai kemudian kita terbiasa dapat broadcastan apa langsung di-share sama sini. Datanya ternyata wah, ini kan ya. Termasuk misalnya terkait hadis, katanya hadis ini, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Hadis ini kemudian oleh Imam Ibnul Jauzi dimasukkan dalam kitab Al-Mawdu'at. Ini hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi sebagai hadis palsu. Hadis palsu. Apa itu hadis palsu? Tidak ada asal usulnya. Ibaratnya Nabi tidak mengatakan seperti itu. Dan ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu kemudian di atas namakan Nabi kita Muhammad SAW, maka konsekuensinya sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Yang artinya siapa yang berdusta atas namanya Nabi Muhammad. Ibaratnya Nabi Muhammad gak mengucapkan ini, tapi kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengucapkan ini. Artinya kan itu bohong. Ya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, kata Nabi, falyatabawwa' maq'adahu minan nar, maka siap-siap saja dia mendapatkan tempat di neraka. Dan sekarang urusan menyandarkan perkataan kepada seseorang
menjadi sesuatu yang sangat-sangat lumrah. Dikit-dikit dengan mesti dapat layer-layer seperti ini perkataannya Ali bin Abi Thalib, ini perkataannya imam siapa. Soalnya yang dijenengi kalau sing duwe sing gaya dhewe itu nggak bakal laku. Ya kan? Perkataan secantik sebagus apapun, kalau kita sandarkan dengan ucapan kita share, itu tidak bakalan ada yang mau nge-share. Tapi kalau kita sandarkan ini ucapannya Ali bin Abi Thalib, ini sebenarnya share. Padahal ternyata bukan. Oh, ini ucapannya Insinyur Soekarno, misalnya seperti itu. Oh, ucapannya Yazid Dewanto, misalnya seperti itu. Ya. Maka lebih lagi ketika kita menggunakan nama Nabi kita Muhammad SAW, mengatakan ini hadis, itu berat konsekuensinya. Maka contoh yang terakhir misalnya hadis yang sering dipakai, apalagi ketika ketemu dengan bulan Ramadan. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Wasuntuhu tasbihun. Diamnya itu tasbih. Dianggap diam saja dianggap bertasbih. Mengucapkan subhanallah subhanallah. Diam tak itu. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya itu mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan pahala amalannya akan dilipat. Ini kemudian hadis palsu. Hadis palsu. Ya? Hadis palsu. Hadis yang kemudian sering dipakai alasan bagi orang untuk tidur di bulan sehari. Mulai pagi sahur, sholat subuh tidur, ketemu sampai zuhur, sholat zuhur tidur, ketemu asar, sholat asar tidur, bangun mau berbuka, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Nah, kok enak sekali, lancar dari mana? Ya, kalau puasa seperti itu kucing juga bisa. Tapi kita diciptakan sebagai seorang muslim, ada tuntunannya semua. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya bacakan tentang kalam perkataan dari ulama dalam kitab Bustanul Wa'idhi wa Riyadus Sami'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Bisa terbaca? Bisa? Alhamdulillah. Bisa terbaca kan? Tidak pakai kacamata bisa? Bisa. Ini ada perkataan menarik dari Al-Imam Ibnul Jauzi ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan. Dikatakan qila asy-syuhur al-ithnai asyara kamathali aulad Yaqub alaihi wa alaihi wassalam. Permisalan di paragraf bawah, kalau ada yang bisa baca ya, di paragraf paling bawah dikatakan permisalan bulan Ramadan itu, atau permisalan 12 bulan yang Allah ciptakan itu seperti dimisalkan 12 anaknya Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Wa syahru Ramadhan baina syuhuri ka Yusuf baina ikhwatihi. Bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya itu seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudara. Ya. Apa kemudian maksud dari perkataan ini? Fakama anna Yusuf ahabbul auladi ila Yaqub. Sebagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi anak yang paling dicintai oleh ayahnya yang bernama Yaqub alaihissalam.
maka bulan Ramadan pun sama. Dia menjadi bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini istimewa. Bulan ini istimewa, jangan sampai terlewat seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka manusia muslimin jamaah rahimahullah, begitu mulianya bulan Ramadan ini, sampai lagi-lagi dipermisalkan dengan Nabi Yusuf. Ketika singkat cerita kisahnya Nabi Yusuf, sudah tahu gitu ceritanya Nabi Yusuf? Apa yang kita tahu dari kisah Nabi Yusuf apa? Zulaikha menggoda juga dari Dibuang ke sumur. Ya, gitu ya. Begitu kan kisahnya kita terima. Kisah Nabi Yusuf yang kemudian di masa kecilnya itu, kalau bahasa kita sekarang, didolimi sama saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Dan sumur itu kemudian ada kafilah dagang yang lewat, kemudian dia diambil, diperjualbelikan sebagai budak. Akhirnya masuk istana, dibeli sama orang istana. Itu pun masih difitnah, masuk penjara. Susah hidupnya. Jangan pernah dimasukkan sumur atau dimasukkan penjara. Kehidupannya Nabi Yusuf luar biasa. Dimasukkan sumur sama saudaranya, dimasukkan penjara karena difitnah sama juragannya, bahasanya sama juragannya, padahal dia tidak salah. Tapi kemudian akhir cerita, ya, setelah dia bisa mentakwil mimpi, ya, dari raja memberikan solusi, akhirnya dia diangkat menjadi menteri. Singkat cerita, kemudian pada saat itu, ya, kaumnya di masyarakat saat itu kemudian terjadi paceklik. Semuanya datang ke istana butuh bantuan makan. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam saat itu menjadi menteri, dia yang berkuasa, ya, dia yang berkuasa, mana yang boleh dapat, mana yang tidak. Saat itu saudaranya datang. Nabi Yusuf tahu ini saudaranya dulu yang dolim, dulu tahu. Kira-kira kalau kita ada di posisi seperti ini gimana kira-kira? Ketemu sama saudara yang dulu mendolimi kita, posisi kita sekarang sudah ada di atas bahasanya. Dia nggak bisa makan kalau kita nggak tanda tangan bahasanya kalau sekarang. Kira-kira gimana kira-kira? Pasti Mumio yang awak dolim, saya gantian. Itu kalau kita. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam sangat legowo. Sudahlah, itu tinggal kita. Ya. Sudah itu masa lalu. Kita saat ini tidak ada sesuatu pun yang mengganjal dalam diri saya dengan kalian. Saya maafkan semua. Dan bulan Ramadan sama seperti itu. Satu bulan ini kemudian bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan sebelum. Itulah kenapa kemudian Nabi SAW dalam salah satu sabda Nabi tegaskan, as-shalawatul khams, sholat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang selanjutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang selanjutnya, kafaratun lima bainahun, itu bisa menjadi penghapus di antara keduanya itu, kedua waktu itu.
Artinya jenengan laksanakan sholat subuh, habis subuh gosip, busol dan lain sebagainya. Jangan kerjakan sholat duhur. Insya Allah antara itu kemudian dengan wasilah itu kemudian dosa-dosa kita ya seperti itu terus setiap hari. Maka tidak ada istilah kemudian seseorang mengatakan, Ustaz, saya dosanya sudah terlampau banyak, terus gak pantas tobat, terus jangan rusak-rusak sekalian. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti sama saja kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha pengampun, putus asa dari rahmatnya Allah, putus asa dari kasih sayangnya Allah. Itu kemudian terkait Ramadan yang kemudian para ulama katakan seperti permisalan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan saudaranya. Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita baru muqaddimah tadi. Kita masuk ke materi kita terkait bagaimana kita memaksimalkan Ramadan kita. Dan salah satu cara untuk memaksimalkannya adalah kita jadwalkan ulang, kita tata ulang kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau hanya saya sampaikan misalnya keutamaan terkait baca Quran, keutamaan majelis ilmu, keutamaan bersedekah, keutamaan tarawih dan lain sebagainya, biasanya itu hanya gelar-gelar saja, habis itu hilang gitu. Ya. Tapi coba kemudian kita susun ulang apa yang dilakukan Nabi SAW mulai dari bangun sampai kemudian nanti tidurlah. Dan Nabi SAW beliau itu bukan hanya uswatun hasanah dalam urusan ibadah saja. Jadi kita jangan sampai kemudian salah paham terkait posisinya Nabi. Ustaz, Nabi itu kan hanya ngajari sholat, ngajari puasa, ngajari doa, ngajari haji, ngajari zakat. Tidak. Nabi itu yang dinamakan uswatun hasanah, itu contoh yang terbaik dalam segala urusan, dalam segala perkara. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita bisa contoh semua apa yang dilakukan Nabi itu. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Dalam hidupnya Nabi pernah sakit berapa kali? 3. Berapa kali? 3 kali. 4. 3. Kok tahu juga? Kok tahu rumah sakit? Berapa kali? Yang saya pelajari Nabi SAW beliau pernah sakit itu 2 kali. Pertama ketika beliau menjelang wafat, tentu orang menjelang wafat itu biasanya diawali dengan sakit, entah demam dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua Nabi SAW beliau pernah sakit ketika diracun oleh orang Yahudi yang dia memberikan hadiah makanan kesukaannya Nabi. Dikasih daging tapi dikasih racun. Yang seharusnya kalau orang makan daging beracun itu harusnya mati, tapi karena kemudian yang makan adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu hanya dikasih sakit saja. Sakit tuh. Kalau orang biasa mati. Di salah satu mukjizatnya Nabi itu ketika ada orang yang coba meracuninya dengan makanan kesukaannya Nabi, maka Nabi hanya sakit saja. Apa kemudian pelajarannya dalam hal ini? Ternyata Nabi SAW dalam hidupnya hanya 2 kali saja merasakan sakit. Coba bandingkan dengan kita. Berkali-kali. Catatan di rumah sakit itu sudah berapa halaman itu? Di rumah sakit ini saya ada catatan, rumah sakit sana ada catatan sendiri. Banyak. Setahun 2 kali, 3 kali. Berbagai macam penyakit itu kemudian hadir dalam diri kita, yang semuanya
Ya karena kesalahan kita sendiri, salah mengelola pikiran dan salah mengelola makan. Kan gitu. Salah mengelola pikiran dan salah mengelola makan. Yang seharusnya nggak perlu dipikirkan. Yang seharusnya nggak perlu makan berlebihan, tapi makan. Makanya salah satu artis Amerika itu, kalau nggak salah namanya Arnold, sudah tua kan enggak? Arnold Schwarzenegger, yang artis zaman ini. Itu dalam salah satu wawancara, Arnold itu dia ditanya sama reporter saat itu, ditanya apa tips bisa sehat bugar seperti kondisi Anda sekarang. Anda sudah berumur sangat tua bahasanya, tapi kegiatan aktivitas badan ini masih kelihatan segar. Maka apa yang dijawab oleh artis ini, saya mempelajari pola hidupnya Muhammad, nabinya orang Islam. Pola makan, kapan istirahat, kapan makan, apa yang dimakan, itu malah dipelajari orang non-muslim. Dan kita kemudian yang seharusnya lebih berhak dengan hal itu, seharusnya kita yang pelajari itu. Pada zaman rahimahullah, kita masuk ke poin yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau bangun dari tidurnya? Apa yang dilakukan, Bu? Duduk. Masih pernah saya sampaikan di sini kan? Terus baca. Masa sudah lupa? Saking lamanya saya dari sini jadi lupa. Apa terus baca? Duduk, pegang HP, Enggak, tutup mata. duduk makan. Ya. Hadis yang menjelaskan tentang kisahnya Nabi SAW ketika bangun dari tidur ini menarik kalau kita pelajari hadis. Jadi yang menceritakan kisahnya Nabi ketika baru bangun tidur itu saat itu anak masih kecil. Ponakannya Maimunah, salah satu dari istri Rasulullah. Istri Nabi bukan hanya Aisyah saja, ada yang namanya Maimunah. Maimunah punya keponakan masih kecil. Itu sengaja nginep di rumahnya Nabi. Sengaja nginep, pengen mempelajari kehidupannya mulai dari bangun. Tapi kan jarang-jarang ada anak kecil yang punya inisiatif seperti itu. Ya. Kalau ibaratnya sekarang itu anak-anak dimasukkan pondok. Masukkan pondok itu biar belajar, mulai dari bangun semuanya ketata. Karena kalau di rumah biasanya tidak tertata. Kadang orang tuanya bangun sebelum subuh, kadang setelah subuh, kadang melok tunggu jam itu kayak tangi anak ya pondok aja. Maka kemudian dikisahkan fastaiqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajhihi biyadaihi, yang artinya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya. Fastaiqalla itu artinya apa? Fajalasa, kemudian duduk. Jadi tidak boleh bangun langsung lari. Langsung berdiri atau guyonnya anak-anak sekarang itu ya. Posisi tidur langsung berdiri, itu jangan. Ya, itu diingatkan anak-anak kita, diingatkan kalau ada guyon seperti itu bahaya. Jadi ketika baru bangun dari tidur, duduk dulu. Yamsahun nauma an wajhihi, Nabi mengusap bekas tidur yang ada di wajahnya. Biyadaihi, dengan tangannya. Itu pun tangannya juga dipastikan bukan tangan yang kotor, tangan yang ketika malam tidak tahu kemana larinya itu.
Garok-garok. Ya, kemana-mana. Dipastikan yang pakai mengusap tangan yang pastikan bersih. Makanya ketika orang baru bangun tidur itu tidak boleh makan, harus cuci tangan terlebih dahulu. Dari mana kita tahu itu? Karena Nabi kemudian mengajarkan, ketika baru bangun dari tidur mau wudu, jangan langsung masukkan tangannya ke tempat air, karena zaman dulu tidak ada keran. Jadi harus dialiri. Detail Nabi mengajarkan seperti itu. Cuman pernah nggak kemudian kita coba tata ulang mulai awal, ya, diajarkan ke anak-anak kita. Nah, kalau bangun tidur cuci tangan dulu, cuci wajah dulu, bahkan misalnya seperti itu. Apalagi ketika sahur, baru bangun tidur langsung butuhkan, hidangkan makan langsung. Belum cuci muka, belum wudhu, belum cuci tangan, sudah langsung disuruh sahur. Kembali ke pembahasan kita yang pertama, bangun tidur. Tentu setelah duduk kemudian mengusap bekas tidurnya tadi wajahnya. Jangan lupa setelah itu berzikir. Setelah itu berzikir. Kenapa enggak kemudian zikirnya ketika posisi sudah bangun melek langsung zikir? Kenapa? Karena dikhawatirkan tidur lagi, atau pikirannya masih belum 100%, masih loading. Makanya duduk dulu, sudah tenang, zikir. Apa zikirnya? Doa bangun tidur. Masih ingat ibu? Masih. Kalau lupa tanya anaknya yang nikah. Kalau belajar itu sama ibunya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kira-kira ada nggak yang lupa tadi tidak baca doa bangun tidur? Jangan lupa. Pasti ada. Makanya di kamar-kamar kita itu, kalau misalnya kita lupa, pasang aja jangan ayat kursi kepanjangan itu, doa bangun tidur yang besar, pakai kaligrafi yang bisa dikasih. Itu bangun tidur langsung baca. Ya. Alhamdulillahilladzi, yang pertama kali diucapkan ketika baru bangun tidur, memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kita. Jadi tidur itu diwafatkan. Tapi herannya banyak orang senang tubuh tapi lebih mati. Senang tubuh tapi lebih padahal tidur itu mati. Kalau aku lebih mati, tapi tidak bisa pengajian malah milih Ba'dama amatana, kita diberikan, alhamdulillah ya Allah, masih dihidupkan lagi setelah sebelumnya di malam hari kita diwafatkan. Wa ilaihin nusyur, dan nanti kemudian kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan menghadap Allah. Kita dimintai pertanggungjawaban. Doanya luar biasa. Jadi doa itu bukan hanya kemudian disebut tanpa ada makna, harus dimaknai, harus diresapi. Ya Allah, ternyata saya ini nanti kembali sama Allah. Kalau kemudian perasaan kembali kepada Allah itu selalu muncul dalam diri kita, maka insya Allah dalam sehari itu minimal seseorang itu tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia ingat pagi harinya tadi dia bilang bahwasanya dia nanti akan dikembalikan kepada Allah. Mau korupsi tidak berani, saya sudah baca doa wa ilaihin nusyur. Gitu tak? Ya. Di samping kemudian zikir yang lain, misalnya yang agak panjang, 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Jadi zikir minimalnya bangun tidur, doa bangun tidur.
Kemudian jangan lupa berwudu. Ya. Kenapa kemudian berwudu? Karena sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Aqida asy-syaitanu Aqida asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Lupa, bukannya kita sebelum tidur itu baca doa ini, tapi tetap saja ada setan yang naruh ikatan. Ibaratnya sama ketika, Pak, di masjid ini ada setan apa enggak? Jangan bilang banyak, ibu-ibu yang banyak di sini. Ada saja, kita tidak tahu berapa. Setan itu ibu-ibu. Mereka itu kemudian baru lari kabur dari masjid. Kalau ada azan, kabur dia. Tapi azan selesai, setannya balik lagi. Makanya semangat kita itu jangan sampai kalah sama semangatnya setan. Itu diusir dengan azan. Setan kok mana? Ya. Nah kita ini orang masih ngusir, kok gak teko? Kalau masih ngusir kok kemudian gak teko di jam pengajian? Masuk kalah karena saya? Padahal setan sudah dipastikan masuk neraka. Sik semangat nang Mas. Baru kemudian setan itu kabur lagi ketika ada iqamah. Tapi iqamah selesai, setannya balik lagi. Semangat Mas. Tapi yang ditiru semangat masjidnya saja, semangat gangguin jangan. Ya. Lupa kan bagus kalau setan itu ke masjid. Iya kalau tujuannya untuk ibadah sama Allah. Tapi apa tujuan setan datang ke masjid? Untuk mengganggu yang sholat itu. Makanya kemudian kita ketika sholat Allahu Akbar, kunci rumah ini, kompor sifatnya itu, memang tuku buku kayak itu kan, warungnya sih buka apa dulu. Masak apa ya? Apalagi kalau misalnya posisinya berbuka. Masak apa ya? Allahu Akbar. Waduh ini teh ini. Buka bersama aja. Mereka dan mari kentean bisa. Padahal pepes tombol kayak limo nih. Itu jadinya sholat kita. Ya. Makanya kemudian ada perintah untuk merapatkan soft sholat. Salah satu tujuannya agar setan nggak ikutan di tengah ini. Nah, setan kan bagus untuk merapatkan soft. Semangat merapatkan softnya setan ini harus dimiliki. Ya. Jadi jamaah rahimahullah itu kemudian ya, kembali bahasan kita setelah berzikir berwudu dan wudu, usahakan ketika pagi hari apalagi di bulan puasa wudu dengan sempurna. Apa maksudnya wudu dengan sempurna? Salah satunya adalah ketika istinsyaq, ketika istinthar dimaksimalkan. Apa itu? Ketika menghirup air ke hidung. Jadi ketika wudu, kalau pernah ada kajian tentang wudu ya, ada ya? Harusnya ada ya. Mau? Wah, iya harus wudu. Ya. Ketika wudu, pastikan bahwasannya ketika kita kumur-kumur ada sebagian air yang kita hidup ke hidung. Kita bersihkan bagian sini. Bagian pangkal hidung ini kita bersihkan. Kenapa kemudian harus kita bersihkan? Di antara alasannya karena setan itu bermalam di khaysyum, dia bermalam di pangkal hidung kita. Iya. Baik, jenengan kalau kemudian wudunya tidak sempurna,
tidak dihirup itu. Jadi kalau bersihkan hidung bukan cuma di toel dihirup, ini duduk wudu ini, ya. Kira mesti dikira. Tapi wudu itu masukkan air ke hidung, dimaksimalkan karena ada setan yang bermalam di rongga kita ini di sini, ya. Bahkan kemudian pernah saya ketemu dengan salah seorang jamaah yang kemudian cerita sama saya, loh Ustaz, saya baru tahu kalau kemudian wudu itu harus masukkan air kayak gini sampai kelasapan rasanya. Kalau yang nggak biasa, tapi yang biasa kadang kelasapan. Itu orangnya mengatakan bahwasanya saya sampai berangkat ke Singapura untuk beresin urusan hidung ini gara-gara kotor nggak pernah dibersihkan. Kira-kira berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk kesehatan gara-gara seseorang nggak mau wudu dengan sempurna. Orangnya nyesel katanya. Ketemu sama saya orangnya sudah tua. Saya baru tahu ternyata dalam agama kita ini wudu itu ternyata salah satu perintahnya membersihkan area hidung dalam. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus lagi di bulan Ramadan, wudunya kita harus sempurna, masukkan kuat-kuat air ke hidung, kecuali kalau sudah masuk waktu subuh sampai maghrib. Jadi perintahnya menghirup air kuat-kuat ke hidung itu ketika dalam kondisi tidak berpuasa. Karena dikhawatirkan kalau dilakukan posisi masih waktu berpuasa, khawatirnya nanti puasanya Ustaz, maaf sebentar, ada pengumuman. Ibu-ibu ini mohon maaf, ada orang yang mau keluar, ada mobil menghalangi, nomor N1203. Mohon Ibu, ini kebetulan beliaunya mau keluar. Terima kasih. N1203. Monggo. Kita lanjutkan ya. Jadi ada 3 ikatan yang dipasang sama setan di tengkuk leher kita. Setiap ikatan mengatakan lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur saja. Kalau bahasa saya diuru-uru, nggak tahu kalau bahasa di sini. Diminta bubuk kandasan, pakai bahasa seperti itu. Ya. Makanya ini terjadi kepada kita. Ketika misalnya kita dibangunkan jam 2, jam 3, setengah 4, kita sudah bangun ini, kita sudah bangun. Tapi untuk berada dalam kondisi duduk, zikir, wudu, sholat, itu masih banyak bisikan. Bisikan yang tenang. Masuk jam 3 belum ada. Ternyata ketika tidur lagi subuhnya ada nggak dengar? Ada nggak dengar? Ya. Maka jemaah rahimahullah, ikatan yang pertama akan lepas ketika kita zikir. Ikatan yang kedua akan terlepas ketika kita wudu. Dan ikatan yang ketiga baru akan lepas ketika kita sholat. Fa in shalla kata Nabi, fa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nashiton thayyiban nafsi. Kalau 3 ikatan ini sudah lepas, ya, dilepas dengan cara zikir, wudu, sholat. Kalau 3 ikatan ini lepas kata Nabi, fa asbaha nashiton, pasti dari pagi harinya dia akan berada dalam kondisi bersemangat dan bergembira. Jadi kunci semangat pagi itu bukan lek sarapane enak. Kunci semangat pagi zikir, wudu, sholat. Makanya kalau bangunkan anaknya jangan lupakan. Bangunkan anaknya
anaknya jangan langsung dipukul, jangan tiba-tiba disiram. Ya, bangunkan, diingatkan untuk baca doa ketika bangun, dibacakan. Nah, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau jenengan praktekkan, ya, jenengan bacakan terus kepada anak ketika bangunkan, ya, itu kemudian terekam dalam memori dia. Ketika nanti dia punya anak sendiri, dia akan ingat dengan ilmu yang dikasih sama orang tuanya, dia praktekkan, maka insya Allah itu akan jadi amal jariah, ilmu bermanfaat buat kita. Ya, karena kita sudah ngajar. Ya. Akan tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, wa illa, kalau misalnya ini tidak dilakukan, ketika bangun yonda zikir, yonda wudu, yonda sholat, apalagi tidak sholat subuh, langsung berangkat sekolah, apa yang terjadi? Sekolah jadinya berantakan semua. Kadang anak berangkat sekolah dalam keadaan males, baru masuk kelas ada pertanyaan anak-anak, Pak, pulangnya jam berapa? Tidak ada semangat sama sekali, padahal baru lagi, ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, kata Nabi. Kalau seseorang tidak melakukan 3 hal ini di pagi harinya, bisa dipastikan dia tidak akan ceria dan menjadi malas. Makanya guru-guru, misalnya di sini ada guru-guru, ya, ada guru-guru misalnya nanti dicek, kalau kelihatan anaknya pagi hari diantarkan sama orang tuanya kok malas, tanyakan sama orang tuanya, bangunnya jam berapa ini Pak Bu? Ketika bangun sudah baca doa belum? Ini berangkat ke sekolah sudah wudu apa belum? Sudah sholat subuh apa belum? Dicek seperti itu. Karena kalau tidak, jenengan akan sambat terus ketika ngajar. Ya, saya beberapa kali masuk ke sekolah itu, masa gitu saja. Ya, anak-anak sekarang luar biasa, luar biasa. Kemudian ibu-ibu sama warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, rangkaiannya ini urutan, ya. Melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Ya, jadi sholat tahajud itu tidak mesti harus 11, meskipun sempurnanya 11. Ya. Walaupun hanya 2 atau 4 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Ya. Kan ada itu orang yang ketika sholat tarawih kemudian witirnya diakhirkan. Ada apa enggak? Ada. Tapi mungkin dia lupa. Ada keutamaan tersendiri kalau seseorang ikut sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Man qama ma'al imam hatta yansarifa. Siapa yang berdiri melaksanakan sholat tarawih, sholat malam bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai dengan witirnya, kutibat lahu qiyamul lailah, maka dituliskan seakan-akan dia sholat semalam suntuk, mulai dari isya sampai ketemu subuh. Maka kalau jenengan mampu misalnya, Pak, saya enggak sholat witir sama imam, monggo. Tapi jenengan harus sholat malam ketika ada di rumah sampai subuh. Kira-kira kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Terawih setengah jam dari sahabat itu semalam. Itu seperti itu, ya. Keutamanya kita ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir, ditutup witir itu, ya, kita mendapatkan pahala seakan-akan kita sholat semalam suntuk.
tidur lagi sampai subuh, itu dapat pahala maka luar biasa. Ya, kembali ke bahasan kita. Jadi setelah zikir, wudu, kemudian sholat tahajud 2 atau 4 rakaat boleh. Ya. Yang belum witir di terawihnya berarti tutup witir di situ. Kalau sudah witir berarti tidak perlu witir lagi, karena tidak ada witir dalam satu malam. Jadi tidak boleh ada pas terawih witir, pas sholat tahajud witir lagi. Itu tidak boleh. Ya, itu kemudian sama ini. Kemudian yang ketiga, setelah melaksanakan sholat, berdoa sesuai dengan hajat atau keinginan, karena di waktu itu adalah waktu sepertiga malam terakhir, maksudnya waktu sahur, yaitu waktu terkabulnya doa. Ya. Dan kita saat ini apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita kan diiming-imingi pada jam-jam itu. Tayangan televisi luar biasa. Mereka berusaha memaksimalkan, ya. Mereka juga memaksimalkan tayangan-tayangan TV ini, ingin memaksimalkan waktunya orang-orang ketika nunggu sahur. Itu mereka buat acara-acara tertentu, lawak-lawak dan lain sebagainya. Padahal itu ketemunya dengan kita, yaitu waktu yang mustajab, waktu seharusnya kita berdoa. Katakan Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Yaqulu man yad'uni fastajib lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam di dalam agama kita itu dibagi 3. Sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang terakhir. Dan Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Tapi jangan sampai kita membayangkan gimana ya Allah turunnya ini. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Allah kemudian berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka akan aku kabulkan. Ini janji kamu, ya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta kepadaku maka akan aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang istighfar memohon ampun kepadaku maka akan aku ampun. Ini janjinya dari Allah. Tapi kan jarang kita maksimalkan waktu ini. Kita pakai waktu ini untuk nonton TV, kita pakai waktu ini untuk scroll yang nggak pernah ada habisnya. HP ini di scroll ini nggak ada ujungnya. Padahal di situ waktunya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur, lalu menyantapnya. Karena ingatlah bahwasanya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nabi SAW beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan sampai ada yang bikin waktu sahur sendiri. Apa maksudnya bikin waktu sahur sendiri? Malam jam 10 gitu ya. Pak, Bu, aku ojo ditangekno meneh pas adzan subuh tok aku sahur. Mari terawih aku sahur ojo ditangekno. Ya, ada seperti itu. Ada. Ya.
Maka kemudian kadar minimal seseorang itu sudah dianggap sahur, kata Nabi SAW. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi sahur minimal itu bukan satu piring full lauk. Enggak, ya. Kadar minimal sahur seteguk air. Kuat, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Ya, coba sesekali. Kemudian yang kelima, sambil menunggu adzan subuh memperbanyak istighfar dan menyempatkan baca Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar." Yang artinya di antara ciri orang-orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi waktu sahur dimaksimalkan untuk memohon ampun. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, pernah kemudian Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit, ya, mereka pernah makan sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi SAW berdiri untuk sholat. Kemudian beliau mengerjakan sholat, ya. Dan ada salah seorang yang kemudian bertanya kepada Anas bin Malik, ya, bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahurnya Nabi, ya, dan waktu melaksanakan sholat subuh. Sampai ada seperti itu. Kapan sih Nabi selesai makan sahur sampai kemudian jaraknya dengan sholat? Maka kemudian dikatakan, ya, qala kaqadri ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Jaraknya antara selesainya makan sahurnya Nabi dengan sholat itu hanya sekitar kalau seseorang itu baca Al-Quran sejumlah 50 ayat. Anak-anak tambah 10 ayat, kurang lebih sekitar 2 halaman, atau kalau Quran standar 30 baris saja. Artinya apa? Sahurnya Nabi itu di akhirkan, ya. Jangan sampai kayak tadi, ya. Saya sahurnya setelah tarawih, besok langsung subuh, bangun ketika ada subuh. Ini bikin aturan sendiri. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu kemudian terkait menunggu adzan subuh dengan memperbanyak istighfar dan menyempatkan baca Quran. Ada tanya jawab nanti? Jam berapa? Sampai setengah 10, Ustaz. Sampai setengah 10, insyaallah. Ini masih belum subuh ini, Mas ya? Belum subuh ini. Petisin dulu ya, mau subuh. Belum subuh, ya. Sambil menunggu adzan subuh memperbanyak istighfar dan menyempatkan baca Al-Quran, ya. Kemudian yang keenam, waktu makan sahur berakhir ketika adzan subuh atau berkumandangnya adzan. Tapi jangan sampai jenengan 10 menit sebelum subuh baru ngambil sahur, nasi 1 piring lengkap dengan lauknya. Nanti yang terjadi, makan sudah selesai, belum minum sudah adzan. Mau minum puasanya batal, nggak minum seret. Akhirnya bikin aturan sendiri. Tidak apa-apa, Ustaz. Gimana ini? Saya minum saja, nanti bukannya saya saya bukannya isyak saja. Boleh kira-kira? Tidak boleh bikin aturan sendiri. Nanti bisa kejadian saya mulai puasanya jam 6 pagi, berbukanya jam 9 misalnya. Ini bikin aturan sendiri namanya, ya. Jadi
Waktu imsak yang saat ini ada itu sebagai bentuk kehati-hatian saja. Ya. Artinya misal ketika sudah imsak, seharusnya makan kita sudah selesai, tinggal minum saja. Atau mungkin ada camilan 1-2 toples gitu ya, kurma ya. Jangan kemudian 1 toples dihabisin semua. Jadi kemudian insyaallah rahimahullah, jadi waktu makan sahur berakhir ketika adzan subuh. Yang ketujuh, bagi yang berada dalam keadaan junub maka segera mandi wajib. Meskipun masih diperbolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Apa maksudnya? Ini misal dalam kondisi tertentu. Misal jenengan baru bangun jam 10 menit sebelum adzan subuh, jenengan baru bangun. Pilihannya 2. Kondisi ternyata ngapunten misalnya junub atau sudah suci pada malam harinya tapi belum sempat mandi misalnya ya. Mana yang kemudian kita dahulukan? Kalau makan sahur mandinya ketika subuh, kalau mandi dulu sahurnya ketika subuh ya? Ketika dalam kondisi seperti ini, ya karena mepetnya waktu, boleh kemudian sahur dulu, baru kemudian mandi besarnya, tidak apa-apa ketika sudah adzan kemudian kita baru mandi, tidak ada masalah. Ya, tapi dalam kondisi mepet. Kalau misalnya bangunnya jam 1, jam 2 ya mandi dulu, baru makan sahur. Tapi kalau dikasih pilihan, misalnya seperti itu tadi, jangan pilih sahur dulu baru kemudian mandi. Nah, kalau sahur di akhir kan jadinya nanti untuk ya, buka puasa ketika isya, tidak perlu. Kemudian jamaah rahimahullah yang selanjutnya, ketika mendengar adzan subuh, nah ini sudah mulai adzan, ini baru subuh, pengennya sampai malam lagi, masih baru subuh. Bisa-bisa nanti sampai besok di pengajiannya ya. Yang pertama disunahkan melakukan 5 hal, diantaranya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allah diikuti semua. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kemudian kita ucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Itu kemudian tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairun minan naum diucapkan seperti apa yang ada. As-salatu khairun minan naum. Meskipun ada beberapa riwayat yang lain mengatakan ada ucapan tertentu untuk itu, tapi beberapa ulama mengatakan mending ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian setelah itu jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang paling pendek, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah terhitung sholat. Nabi katakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Allah berikan keberkahan kepada dia 10 kali lipat. Ya? Dan bentuk kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya adalah ketika kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan tanda cintanya seseorang itu ketika namanya terus disebut. Itu tanda cintanya seseorang. Maka tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita selalu bersolawat kepada Nabi. Atau kemudian membaca sholawat Ibrahimi yang seperti yang dibaca ketika sholat,
ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim atau wa ali Ibrahim. Itu kemudian sholawat yang terbaik, sholawat itu, bukan sholawat yang lain. Kemudian yang selanjutnya, minta kepada Allah untuk Rasulullah wasilah dan keutamaan, atau kalau bahasa kita ini doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu kemudian kita baca. Urut ini semuanya. Ya. Ketika muadzin adzan kita ikuti. Kemudian kita baca sholawat, kemudian kita baca doa, kemudian kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam dinan. Atau dalam riwayat yang lain sama saja, raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Apa? Ya. Kemudian baru baca doa sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Jadi adabnya berdoa, minta sama Allah, itu tidak langsung kemudian angkat tangan, ya Allah pengen rumah mewah. Tidak gitu. Ya. Harus ada urutannya, sholawat dulu dan lain sebagainya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu ketika kemudian seseorang mendengarkan azan. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Ya, melaksanakan sholat qabliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Nabi SAW dalam urusan 2 rakaat ini, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyatakan lam yakunil Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atain fajr. Yang artinya tidak ada sholat yang Nabi sangat perhatian padanya selain 2 rakaat qabliyah subuh. Ya, bahkan sampai pernah dalam satu riwayat itu dikisahkan bahwasanya saking jaganya Nabi terkait 2 rakaat sebelum subuh ini, pernah kejadian Nabi SAW bersama rombongan itu melaksanakan safar di malam hari. Melaksanakan safar di malam. Karena di antara tuntunan ketika melaksanakan safar itu lakukanlah di malam hari. Karena ketika safar atau perjalanan jauh di malam hari itu bumi seakan terlipat. Apa maksudnya terlipat? Sepertinya lebih cepat, lebih singkat perjalanan ketika dilakukan di malam hari. Saat itu kondisinya menjelang subuh, masih berada di perjalanan. Akhirnya Nabi memutuskan, yuk kita istirahat dulu. Yuk kita istirahat dulu. Karena kalau tidak istirahat dulu, khawatirnya nanti sholat subuhnya posisi foto ngantuk lagi. Karena kecapean. Itulah kenapa kemudian di luar bulan Ramadan Nabi SAW beliau terbiasa sebelum subuh beliau rebahan dulu. Sebelum subuh bahkan rebahan dulu. Ya. Rebahan dulu sebelum subuh. Tapi kalau kita rebahannya sebelum subuh, tak. Karena cara rebahannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Rebahannya di kepala yang disandar tangan ininya yang ke bawah. Jadi tidak nempel ke lantai, apalagi nempel bantal tambah selimut
Ya. Itu kalau kemudian di luar bulan Ramadan. Kembali ke kisahnya Nabi SAW ketika safar tadi. Ketika safar tadi, Nabi kemudian perintahkan istirahat dulu semuanya, sisakan satu orang untuk berjaga, nanti untuk bangunkan kita ketika subuh. Qadarullah, ternyata ketiduran semua. Sampai kapan? Matahari sudah naik, kena sinar semua, terbangun semua, kaget, termasuk Nabi. Berarti Nabi pernah kesian, tapi hanya sekarang. Contoh saya, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada yang kesiangan anak-anak kita harus pintar. Kamu mulai tadi kok jam itu, Nabi pernah kesiangan. Gitu deh. Wah, cicek, masa temenan ibu karena mungkin ibunya nggak pernah baca. Tanyakan sama Ustaz, bener kan Nabi pernah kesiangan? Pernah. Akhirnya pulang. Dia Ustaz apa? Padahal Ustaznya masih mau jelaskan, tiba-tiba langsung kabur. Nabi pernah kesiangan, tapi hanya sekarang. Itu pun tujuannya agar ketika umat-umatnya yang tukang tidur ini, yang senang tidur tapi takut mati, itu ketika dia dalam kondisi kesiangan sudah ada solusi hukum yang menjawabnya. Jenengan bisa bayangkan kalau Nabi tidak pernah kesiangan, terus jenengan kesiangan, pasti bingung. Dalam agama kita seperti apa Ustaz? Saya juga nggak tahu, karena saya cari kisahnya Nabi juga nggak pernah kesiangan. Bingung kita. Tapi karena Nabi pernah kesiangan, jadinya kita bisa dapat solusi atas permasalahan tadi. Termasuk dalam masalah lain, misalnya Nabi pernah lupa rakaat sholat, pernah. Sholat yang seharusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Para sahabat kemudian tanya, sahabat gak berani protes. Gak ada yang kemudian mengucapkan subhanallah, gak ada. Nabi ini, siapa tahu kemudian ada syariat berubah, ya, sholat isya kemudian jadi 5 rakaat, kan gak ada yang tahu. Makanya gak ada yang berani negur. Saya sampai pernah kejadian seperti itu. Saya lupa rakaat, gak ada yang negur. Santri-santri gak ada. Gak tahu, karena lupa semua, mungkin disama saja. Nabi SAW beliau pernah lupa sholat kebanyakan. Kemudian ketika sudah selesai ada sahabat tanya, wahai Nabi, apakah ada syariat baru? Kok rokaatnya berbeda? Loh, berbeda? Iya, ketambahan 1. Kalau gitu kita sujud sahwi. Akhirnya ada solusi. Gak kebayang kalau misalnya Nabi gak pernah lupa itu. Waduh, kelebihan gimana? Terus ulang mulai dari apa? Ayo jamaah kita ulang lagi sholat kita. Udah tahu jamaah, misalnya balik ini salah sampai. Akhirnya salah-salah jamaah atau ustaz. Ya. Kembali ke pembahasan kita tadi, kisahnya Nabi SAW bersama jamaah itu kesiangan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Adzan dikumandangkan, tapi tidak langsung sholat subuh. Tapi Nabi perintahkan sholat dulu qobliyah subuh 2 rakaat. Artinya meskipun posisinya telah kesiangan, usahakan qobliyah subuh tetap dilakukan. Seperti itu. Jadi enak kalau baca kisahnya Nabi, enak. Permasalahan kita itu selalu ada solusi. Dan baca hadisnya harus lengkap. Ya. Kenapa harus lengkap? Karena kalau kadang kita baca sepotong, ya, itu jadinya kita dapat hukum yang berbeda. Saya kasih contoh misalnya. Dalam satu hadis disebutkan, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Ada yang bisa bahasa Arab di sini. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Afdhalu, yang paling afdhal, sholat al-mar'i, seseorang fi baitihi, di rumahnya.
Ada hadisnya, ada, tapi tidak lengkap. Ini hadis kalau dipotong dipakai orang yang malas-malasan ke masjid. Kata Nabi, sholat yang terbaik dilakukan di rumah, tapi nggak dilanjutkan hadisnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ini kalau hadis bacanya setengah kayak gitu, setengah dipotong, taruh flyer, tulis sholat paling baik di rumah. Padahal hadisnya belum selesai. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ya, jadi sholat sunnah itu kita usahakan kita kerjakan di rumah. Jadi sampai Nabi kemudian dalam satu riwayat Nabi katakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan dijadikan rumahmu itu seperti kuburan. Apa itu kuburan? Hanya tempat untuk tidur saja. Kan nggak ada mayat-mayat yang ikut sholat di sini. Tidur semua kan mayatnya. Ya. Jadi rumah ini juga kita pakai untuk baca Quran, sholat-sholat sunnah itu bisa kita lakukan di rumah. Ya, jadi kisahnya tadi ketika Nabi kesiangan, Nabi tetap melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh. Sudah selesai waktunya? Sudah habis, sudah habis. Ini masih belum subuh. Masih belum subuh. Ada pengajian lagi. Alhamdulillah. Monggo kalau mungkin ada yang ada. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. Saya mau bertanya yang masalah sholat witir. Kalau di bulan Ramadan kan kita habis taraweh langsung witir, sholat tahajud tidak ada witir lagi. Nah itu saya sendiri nih selalu melakukan di luar bulan Ramadan. Saya setelah isya juga saya sebelum tidur itu saya witir. Jadi seperti itu. Apa itu diperbolehkan? Kedua, satu dulu. Karena kadang saya lupa yang kedua apa? Ya, apakah boleh kemudian sholat witir sebelum tidur bahasanya? Insya Allah diperbolehkan. Bahkan sholat malam pun bahasanya bisa dengan khawatir. Saya itu agak susah Ustaz, kalau bangunnya sebelum subuh, jadi saya inisiatif, saya sholat malamnya setelah isya, kemudian saya tutup itu, tidak ada masalah. Ya, artinya kita jadikan kebiasaan di bulan Ramadan itu sholat tarawih. Di luar bulan Ramadan kita tetap, tapi kemudian judulnya bukan sholat tarawih, qiyamul lail. Tetap kita lakukan, misalnya karena jenengan khawatir tidak bisa bangun malam sepertiga malam, saya bisanya setelah isya. Ya sudah, sholat malam setelah isya boleh 2, 4, 6, 8, 10, tidak ada batasannya. Batasannya hanya sampai subuh dan ditutup di Allah Ta'ala. Mungkin itu. Boleh satu lagi? Oke, kita mengenai hukum sholat perempuan, kan katanya sebaik-baiknya wanita sholatnya adalah di rumah bukan di masjid. Tapi kan saat ini kita dimudahkan gitu loh untuk datang ke masjid. Itu juga itu gimana hukumnya? Dan juga biasanya di bulan Ramadan kita ada tadarusan di masjid. Itu kan pakai speaker untuk wanita ya ini. Apa itu juga diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya terkait mana tempat yang terbaik bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat, termasuk dengan sholat tarawih misalnya. Ya, ini belum kita bahas sebenarnya, atau tidak masalah. Ya, jadi melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita ada di rumahnya. Tapi perlu kita pahami, kalau misalnya ibu-ibu bahasanya pengen melaksanakan sholat di masjid, maka suaminya tidak boleh melarang. Yang penting batasan-batasannya tetap harus dijaga. Ya, artinya misalnya jangan pakai parfum berlebihan ketika keluar rumah. Jangan pakai sesuatu yang ibarat kata menarik perhatian.
pas di rumah bacaannya biasa, pas keluar bingung mulai dan subhanallah. Ya, agar kemudian tujuan dari ibadah itu tidak terganggu. Ya, Nabi SAW beliau pernah bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Makanya pernah kemudian ada seseorang yang tanya, ya, kemudian Nabi SAW itu menjawab, ya, aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersama. Artinya ada zaman dulu perempuan-perempuan yang ingin sholat bersama dengan jamaahnya Nabi. Maka yang dikatakan Nabi SAW, beliau katakan sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu. Ya, bisa dipahami ya. Sholat di dalam ruangan itu lebih baik daripada ruang tengah, karena ruang tengah biasanya banyak orang-orang yang masuk, ya, ada tamu dan lain sebagainya. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu, ruang keluarga itu lebih baik dibandingkan sholat yang dilakukan di ruang tamu bahasanya. Ya, kemudian sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Bahkan dikatakan Nabi SAW katakan sholat di rumahmu itu lebih baik daripada di masjid di daerahmu, ya. Dan sholat di masjid kaummu itu lebih utama dari sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Sampai seperti itu. Meskipun keutamaan sholat di Masjid Nabawi luar biasa, tapi Nabi katakan sholat di masjid daerahmu, artinya tidak terlalu jauh dengan rumahnya, itu lebih baik dibandingkan sholat di masjidnya Nabi. Maka kemudian perempuan yang namanya Ummu Humaid ini akhirnya meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang benar, ya, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya jenengan sesekali misalnya ingin jamaah, kok jadi ini imam ini suaranya penak misalnya, mungkin lebih khusyuk misalnya, ya, boleh, karena alasan ini, tapi tetap harus jaga penampilannya, dijaga, ya. Jangan sampai kemudian pengen jamaah di masjid, kenapa? Pengen dulu imamnya sih ganteng. Tujuannya sudah bukan ibadah. Kalau tujuannya agar pengen khusyuk misalnya, kenapa? Kalau di rumah nggak bisa khusyuk, kalau di rumah misalnya gampang tergoda TV dan lain sebagainya, kalau di masjid bisa lebih khusyuk, maka tidak ada masalah, ya. Tapi tetap dijaga batasan-batasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibu-ibu, kita tutup dulu, nanti Bapak kalau ada yang bertanya di luar jam ini ya. Ustaz dia terima ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz Bapak tutup dulu Ustaz. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sedikit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah dan istiqomah hingga nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah sudah ridho dengan amalan kita dan Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الإسلام ديني ومحمدا رسول الله.